pagi. Ya, terima kasih Silakan banyak. duduk. Ya, selamat pagi Bu. Pagi ini minta maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar karena ada kegiatan wawancara. Apakah ada waktu Ibu? Ya, selalu ada waktu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Salam dan bahagia hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ini. Ibu, saya ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan tentang melalui kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti yang sudah di kasus-kasus yang bila terjadi di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih Bu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah kami. Itu ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama itu dengan mengamati perilaku siswa. Untuk mengamati perilaku siswa itu ada beberapa tanda-tanda yang kami lihat. Itu ada tanda-tanda perilakunya itu kita lihat ada perilaku yang tiba-tiba seperti siswa yang biasanya aktif itu tiba-tiba menjadi pendiam atau sebaliknya. Jadi itu juga menjadi indikasi adanya masalah etika ataupun rujukan moral. Lalu ada interaksi sosial. Nah, itu kami mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan teman sekelas. Apakah ada tanda-tanda intimidasi, ada tekanan kelompok, atau tindakan tidak jujur. Jadi yang pertama mengamati perilaku siswa, yang kedua itu kami mengadakan diskusi terbuka. Mengadakan diskusi terbuka itu ada cara-caranya, yaitu ada forum kelas dan juga konseling. Untuk forum kelas itu kami membuat forum diskusi di kelas, itu di mana siswa dapat berbicara tentang pengalaman mereka. Baik Ibu, terkait dengan kasus-kasus yang sudah tadi Ibu sampaikan, cara mengidentifikasinya dengan cara mengamati perilaku siswa dan juga mengadakan diskusi terbuka terhadap siswa, forum kelas dan juga konseling. Oke, baik, terima kasih Bu untuk cara mengidentifikasinya itu sangat luar biasa yang sudah Ibu berikan. Lalu ketika dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu menjalankan cara mengambil keputusan? Terima kasih Bu. Jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan itu kami melalui beberapa pendekatan. Itu yang pertama itu dengan analisis komprehensif. Analisis komprehensif itu saya melakukan analisis mendalam terhadap semua faktor yang terlibat. Itu termasuk dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang mungkin diambil. Lalu saya mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral dan kebajikan yang terlibat dalam Baik, luar biasa Ibu menganalisis secara komprehensif itu, yaitu kita mengembangkan nilai-nilai etika, moral dan kebijakan yang terlihat dalam kasus tersebut. Mungkin juga masih ada alternatif yang lain yang Ibu bisa jalankan. Jadi selain analisis komprehensif itu, hal kedua yang saya lakukan dengan konsultasi dan kolaborasi. Itu konsultasi dan kolaborasi itu biasanya berdiskusi dengan rekan kerja, rekan kepala sekolah yang lebih senior atau ahli lain yang relevan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan masukan. Baik, terima kasih banyak Ibu, sungguh luar biasa dalam menjalankan keputusan-keputusan itu. Ibu sudah menjalankannya menggunakan beberapa pendekatan. Lalu
ketika menjalankan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Jadi ada langkah-langkah, ada langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Itu pertama sekali itu saya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu seperti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, itu seperti laporan dari siswa, guru atau orang tua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dengan menganalisis situasi. Menganalisis situasi itu seperti memeriksa fakta dan mengecek keabsahannya. Lalu identifikasi pihak terlibat, itu menentukan siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka terdampak oleh masalah tersebut. Lalu yang ketiga itu dengan membuat alternatif solusinya. Lalu ada evaluasi alternatifnya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi langkah-langkah prosedur yang dilakukan sudah selama ini yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan analisis situasi, dan juga membuat alternatif yang sudah alternatif solusi jalan keluar yang sudah Ibu jalankan selama ini. Jadi terima kasih, sangat luar biasa langkah-langkah prosedur yang sudah Ibu jalankan dalam mengambil keputusan kebajikan, dalam nilai-nilai kebajikan. Lalu selama ini Ibu anggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Jadi baik, itu ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah yang pertama sekali itu dengan konsultasi dengan tim atau rekan kerja. Saya melibatkan tim atau rekan kerja dalam diskusi untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan masukan yang beragam sebelum mengambil keputusan terakhir. Lalu yang kedua dengan menggunakan kerangka kerja atau pedoman etika. Kerangka etika ini sebagai panduan dalam menilai dan mengatasi dilema etika. Oke, baik. Jadi ada dua anggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ketika dalam mengambil sebuah keputusan itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau halangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Baik, terima kasih. Tentunya ada tantangan dan beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama itu kompleksitas kasus. Kompleksitas kasus di sini biasanya seringkali melibatkan banyak faktor yang saling bertentangan atau sulit dipisahkan sehingga membuat proses pengambilan keputusan itu menjadi sangat kompleks. Lalu yang kedua itu keterbatasan informasi. Untuk keterbatasan informasi di sini terkadang informasi yang tersedia untuk membuat keputusan mungkin tidak lengkap atau tidak cukup akurat sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pasti dalam pengambilan keputusan itu selalu saya ada tantangan. Walaupun itu kecil, tapi kita ada tantangan itu, dan tantangan itu menjadi hal yang terbaru bagi kita, membuat kita lebih berjuang, memacu kita untuk memotivasi kita untuk berjuang, harus mengambil keputusan yang baik. Oke, baik Ibu. Dalam sebuah tata skala atau jadwal tertentu itu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama dalam pengambilan keputusan? Jadi selalu ada prosedur penyelesaian dilema dan itu melibatkan langkah-langkah tersebut. Itu seperti identifikasi dilema etika. Itu saya mengenali dan mengidentifikasi masalah etika yang muncul. Lalu yang kedua mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu mengumpulkan semua informasi
untuk memahami fakta yang terkait untuk dilema tersebut, lalu analisis dari pihak terkait. Pihak terkait menentukan siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka terpengaruh oleh keputusan yang akan diambil. Lalu satu lagi itu saya cuma mempertimbangkan nilai dan prinsip etika. Baik Ibu, terima kasih banyak. Berarti dia punya prosesnya tidak serentak waktu itu, tetapi dia berjalan sesuai dengan jadwal. Karena kita sesuaikan dengan langkah-langkahnya, sehingga ada beberapa langkah itu, sehingga dalam pengambilan keputusan kita melihat masalahnya itu. Kalau seandainya hari itu tetap kita bisa mengambil keputusan, maka kita waktu itu mengambil keputusan. Tetapi kalau kasusnya itu lebih berat, maka kita akan buat sesuai dengan langkah-langkah prosedur. Baik, terima kasih banyak Ibu. Apakah dalam pengambilan keputusan itu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan etika itu ada beberapa faktor itu yang bisa membantu itu ada seperti pengalaman dan refleksi pribadi. Refleksi pribadi dari pengalaman sebelumnya, orang sudah menghadapi dilema etika itu sering bisa menjadikan panduan tentang bagaimana menangani situasi serupa di masa depan, dan bisa mencari refleksi pribadi tentang nilai dan prinsip, itu juga bisa membantu untuk memperjelas keputusan. Lalu yang kedua itu bisa konsultasi dengan rekan kerja. Diskusi itu sangat penting sekali, bisa memberikan refleksi tambahan, membantu untuk mengevaluasi berbagai pilihan opsi. Baik Ibu, terima kasih luar biasa ya. Dalam mempermudah itu, membantu kita dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama itu ada pengalaman, refleksi pribadi, karena pengalaman itu menjadi ilmu kita dalam pengambilan keputusan, dan juga nilai dan prinsip pribadi kita. Oke, baik, dari semua hal yang sudah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman kita saat mengambil keputusan dilema etika? Jadi ada pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan jika menghadapi suatu dilema. Itu pertama pentingnya nilai dan prinsip. Artinya nilai dan prinsip ini bisa menjadi panduan dalam mengambil keputusan sulit. Lalu yang kedua itu bisa merefleksi dan bisa mengintrospeksi diri. Lalu yang ketiga itu bisa belajar dari pengalaman. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Pengalaman ini boleh mengajarkan kita bahwa tidak ada solusi yang sempurna, tetapi dengan pendekatan yang dengan hati dan penuh pertimbangan, keputusan yang dapat diambil telah dipertanggungjawabkan secara etis. Terima kasih banyak Ibu untuk kesetiaan ada waktu Ibu dalam kegiatan wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Salam